Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah tempat yang awalnya sepi, tiba-tiba bisa jadi viral dan rame banget? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kisah nyata tentang sebuah bisnis yang berhasil melakukan hal itu. Mengubah dirinya dari sebuah permata tersembunyi jadi pusat perhatian di pasar yang persaingannya ketat banget. Pasti pernah lihat kan? Ada satu tempat yang kayaknya muncul entah dari mana, tahu-tahu udah ada di semua feed Instagram kita. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Dan jagoan utama dalam cerita kita kali ini adalah kebun kita Space. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana mereka menghadapi tantangan yang super besar dan mengubahnya jadi sebuah kemenangan yang strategis. Oke, yuk kita mulai bedah lebih dalam. Setiap cerita yang bagus itu kan selalu dimulai dari sebuah tantangan. Dan kebun kita Space ini punya beberapa masalah yang cukup berat. Nah, yang bikin ini menarik banget tuh, ketiga masalah ini saling berkaitan dan menciptakan situasi yang rumit. Coba bayangin deh, Anda punya tempat yang cantik banget, tapi lokasinya ngumpet. Terus, Anda mau narik pelanggan baru yang lebih premium, tapi citra lama sebagai tempat nongkrong mahasiswa masih nempel banget. Wah, ini tantangan komunikasi yang luar biasa kan? Dan di sini kita bisa lihat jelas banget skala perubahannya. Ini bukan sekadar ganti menu loh, ini adalah perombakan total dari identitas bisnisnya. Dari suasana yang santai buat mahasiswa, jadi pengalaman makan yang lebih dewasa dan berkelas. Ini pertaruhan yang sangat besar. Jadi, dengan semua masalah yang ada, apa dong rencana mereka? Jawabannya, mereka beralih ke Instagram. Tapi ini bukan sekedar posting-posting foto makanan cantik ya, ini benar-benar sebuah misi penyelamatan yang direncanain matang-matang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah influencer bisa jadi pahlawan digital yang mereka butuhkan buat ngasih tahu ke semua orang tentang transformasi besar ini? Pertanyaan ini relevan banget buat siapapun yang punya bisnis di zaman sekarang. Jadi, ini kuncinya. Tujuan mereka tuh bukan cuma sekedar viral sesaat. Mereka pengen tahu, strategi ini beneran bisa nggak sih membangun kesadaran merek yang kuat, yang bakal bikin mereka bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang? Oke, sekarang kita intip dapurnya yuk. Di balik setiap strategi yang hebat, pasti ada teori yang kuat. Tapi tenang, ini bukan konsep akademis yang bikin ngantuk kok. Ini justru senjata rahasia di balik strategi pemasaran mereka. Fondasinya adalah CMC atau komunikasi bermediasi komputer. Gampangnya gini, ini adalah ilmu di balik cara kita berinteraksi lewat teknologi. Inilah yang menjelaskan kenapa sebuah pesan di Instagram itu bisa terasa personal banget, interaktif, dan bahkan meyakinkan. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin kekuatannya. Lewat CMC, sebuah brand itu nggak lagi sekedar pasang iklan. Mereka bisa membangun dialog, menjalin hubungan, dan benar-benar meyakinkan audiensnya. Inilah yang mengubah segalanya. Dan tujuan akhirnya? Tentu saja brand awareness. Ini lebih dari sekedar logo yang keren. Ini tentang gimana caranya nama brand Anda itu nempel di kepala audiens. Jadi pas mereka mikir, makan malam enak di Gading Serpong di mana ya? Nama kebun kita Space langsung muncul di benak mereka. Terus, gimana caranya mereka ngegabungin semua teori tadi jadi aksi nyata? Yuk kita lihat rencana permainan mereka yang sebenarnya, langkah demi langkah. Saya suka banget deh cara slide ini ngejelasinnya. Simple dan jelas banget. Input, itu masalahnya. Proses, itu solusinya, yaitu strategi influencer yang cerdas. Dan output, itu tujuannya, yaitu brand awareness yang kuat. Ini kayak peta jalan yang sederhana, tapi sangat ampuh. Nah, ini nih bagian paling cerdas dari strategi mereka. Mereka nggak cuma asal pilih influencer, mereka pakai strategi serangan ganda yang brilian. Di satu sisi ada influencer internal, seorang celebrity chef yang kasih kredibilitas dan keahlian. Di sisi lain, ada influencer eksternal, seorang food vlogger yang jago bikin interaksi dan ngajak audiens buat datang. Jadi, kredibilitas dapat, jangkauan luas juga dapat. Cerdas. Dan ini nunjukin kalau strategi mereka itu bukan asal-asalan loh. Riset ini dibangun di atas studi-studi sebelumnya, tapi memberikan sesuatu yang baru dan spesifik, yaitu studi kasus mendalam tentang bisnis F&B yang pakai kombinasi influencer internal dan eksternal selama masa transisi yang kritis. Ini menambah nilai dan kredibilitas pada temuan mereka. Oke, jadi dari semua cerita tadi, apa sih intinya? Kenapa kisah kebun kita Space ini penting banget buat kita pelajari? Manfaatnya ada dua. Buat para akademisi, riset ini memperkaya pemahaman kita tentang gimana teori komunikasi bekerja di dunia nyata. Dan yang mungkin lebih penting buat banyak dari kita, para pemilik bisnis, ini tuh kayak sebuah cetak biru.
sebuah panduan praktis yang bisa kita adaptasi untuk membangun merek kita sendiri. Saya rasa kutipan ini benar-benar kena banget ya. Di pasar yang seramai sekarang, punya produk yang hebat aja tuh nggak cukup. Cara Anda mengomunikasikan nilai produk Anda ke dunia, itulah segalanya. Dan saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di luar semua algoritma, metrik, dan analisis data, mungkin pelajaran terbesar dari kebun kita Space adalah kekuatan dari sebuah cerita yang otentik, yang disampaikan dengan cara yang tepat. Gimana menurut Anda?